Apa itu estetika? Apa ya? Estetika berasal dari bahasa Yunani kuno, aesthetika, yang berarti hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera. Estetika merupakan bagian dari seni. Seni berhubungan dengan keindahan, maka estetika merupakan sebuah pengukuran keindahan akan sebuah seni. Estetika merupakan kajian filsafat keindahan dan juga keburukan. Seni musik klasik misalnya. Kita sering melihat para pemain orkestra menggunakan kostum yang rapi dan menggunakan jas lengkap. Hal ini merupakan estetikanya sebuah orkestra yang berasal dari budaya barat. Orang-orang barat pada tahun 1600-an mengidentikan musik dengan sesuatu yang mewah yang disimbolkan dengan jas, sehingga yang kita ketahui musik mereka seperti itu. Inilah yang disebut estetika. Estetika merupakan pandangan umum yang kita ketahui bersama mencirikan sesuatu. Semisal wanita, estetikanya mesti berambut panjang dan menggunakan rok. Sedangkan estetikanya seorang pria tentu berambut pendek dan menggunakan celana panjang. Selain memiliki kedudukan di benak masyarakat secara umum, estetika cukup penting untuk dipelajari, khususnya bagi insan seni. Sebagai seorang insan akademis, ada hal penting yang harus diketahui. Di antaranya, mengetahui sejauh mana parameter estetika itu dibangun dan dibentuk, dan memahami filosofi estetika dari berbagai sudut pandang. Kedua hal tersebut merupakan indikator dalam memahami lingkup estetika secara khusus. Pengertian estetika dari suatu masa ke masa yang lain selalu mengalami perubahan. Beberapa pemikir estetika yang terkenal antara lain adalah Aristoteles dan Immanuel Kant. Aristoteles dalam Poetics menyatakan bahwa sesuatu dinyatakan indah karena mengikuti aturan-aturan dan memiliki magnitude atau memiliki daya tarik. Sedangkan Immanuel dalam The Critique of Judgment tahun 1790 yang dikutip oleh Porphyrios tahun 1991 menyatakan bahwa suatu ide estetik adalah representasi dari imajinasi yang digabungkan dengan konsep-konsep tertentu. Immanuel Kant menyatakan adanya dua jenis keindahan, yaitu keindahan natural dan keindahan dependen. Pengertian estetika menurut para ahli. Pengertian estetika menurut Plato. Dalam teorinya, Plato mengatakan bahwa watak yang indah adalah hukum yang indah. Jadi yang dimaksud adalah Plato yang merupakan ilmuwan terkenal dunia menyatakan bahwa suatu keindahan adalah cerminan dari watak seseorang, yang kemudian diibaratkan bahwa ketika seseorang memiliki watak yang indah, maka akan secara langsung keseluruhan dari diri seorang tersebut mencerminkan semua hukum keindahan. Teori tersebut seakan menjelaskan bahwa sesuatu yang awalnya indah akan selalu menjadi indah untuk selamanya. Estetika menurut Thomas Aquinas. Estetika merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan. Maka dari itu, jika seseorang pengamat merasakan suatu kesenangan setelah melihatnya, maka akan dikatakan indah. Dengan kata lain, keindahan tersebut dapat memerlukan sebuah pengalaman dan pengetahuan dalam diri manusia. Menurut Thomas Aquinas, terdapat beberapa syarat keindahan yang meliputi, seperti 1. Memiliki klaritas atau suatu kejelasan. 2. Memiliki sebuah kesempurnaan atau keterpaduan. Yang ketiga, memiliki suatu proporsi yang tepat dan harmonisasi. Unsur utama estetika seni. Yang ke-1, memiliki bentuk. Bentuk atau shape sangat berpengaruh pada daya tarik suatu objek. Secara umum, ada dua bentuk objek, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang kedua, memiliki warna. Keindahan suatu benda juga sangat dipengaruhi oleh unsur warna.
Umumnya, pilihan warna objek akan disesuaikan oleh orang yang akan menggunakannya. Misalnya, rasa warna pakaian anak muda dan orang tua cenderung berbeda. Yang ketiga, memiliki tema. Tema adalah ide atau ide yang disampaikan oleh pembuat benda atau karya seni kepada orang lain. Biasanya, tema sebuah karya akan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lokasi geografis, adat istiadat, budaya, dan lain-lain. Yang keempat, terdapat motif dekorasi. Motif dekoratif adalah pola atau gambar yang menjadi hiasan pada suatu benda atau produk. Tujuan menambahkan motif dekoratif ke objek adalah untuk menambah nilai keindahan atau estetika pada objek atau produk. Contoh estetika. Nilai estetika bersifat subjektif. Apa yang dinilai orang lain indah menurut kita belum tentu demikian. Karena setiap orang memiliki pemahaman dan selera yang berbeda. Contohnya, pada lukisan seniman terkenal. Bagi orang awam, mungkin lukisan itu terlihat biasa saja dan terkesan sederhana. Hanya terdiri dari semisal warna kuning dan biru. Namun, bagi orang yang mengerti tentang seni, ternyata lukisan tersebut sangat bernilai, yaitu mampu terjual dengan harga miliaran rupiah. Contoh nilai estetika yang kedua, yaitu ketika kita melihat suatu pertunjukan, bagi sebagian orang mungkin pertunjukan drama kolosal kurang menarik dan terasa membosankan. Namun, bagi sebagian orang lainnya yang menyukai genre pertunjukan kolosal akan sangat menikmatinya. Oleh karena itu, nilai estetika bersifat subjektif, tergantung bagaimana sudut pandang tiap masing-masing manusia. Tujuan dan manfaat estetika. Estetika memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk penggalian makna keindahan dalam seni yang selalu berkembang. Sedangkan manfaat atau fungsi estetika dikhususnya bagi manusia sebagai penikmat keindahan. Apa aja ya manfaatnya? 1. Menambah pengetahuan manusia tentang nilai-nilai seni dan keindahan. Yang kedua, menambah pengetahuan manusia tentang unsur seni dan keindahan serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, menambah pengetahuan manusia tentang elemen subjektif yang memengaruhi kemampuan manusia untuk menikmati seni dan keindahan. Yang keempat, tingkatkan rasa cinta dan penghargaan manusia terhadap alam, seni, dan budaya orang-orangnya. Yang kelima, menambah kemampuan manusia untuk menilai suatu karya seni sehingga akan mengembangkan budaya apresiasi artistik. Yang keenam, tingkatkan kesadaran akan pengaruh buruk yang dapat merusak seni dan budaya setempat. Yang ketujuh, memperkuat keyakinan manusia akan moralitas kemanusiaan, kesopanan, dan juga Tuhan. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan manusia untuk berpikir secara sistematis dan menambah wawasan sebagai bekal kehidupan spiritual dan psikologis sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah dengan baik.